Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan KSM IPA MI MTS ya, KSM IPA MTS Kabupaten 2022. Terakhir kita udah sampai nomor 30 di bagian 2 ya. Nah, kali ini kita bagian 3. Nomor 31 ini bahasa Arab. Ya, kebetulan Mimin nggak bisa bahasa Arab. Ya, mohon maaf. Ini silahkan yang bisa bahasa Arab atau minta guru bahasa Arabnya terjemahkan lalu kerjakan gitu ya. Nanti silahkan diskusi di kolom komentar. Nomor 32, Mr. Budi run at a speed of 4 meter per second. Jadi Mr. Budi lari pada kecepatan, jadi ini kecepatan ya. Jadi ini adalah V-nya 4 meter per second. Untuk mengejar Mr. Ahmad, to catch up with Mr. Ahmad who has carrying out that sa'i worship on foot. Ya, jadi Mr. Ahmad tuh lagi sa'i gitu dengan kecepatan 2 meter per second di depan Mr. Budi. Ya, jadi kalau kita gambar di sini ada Pak Budi. Ya, Pak Budi. Di depannya ada Pak Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi Pak Ahmad di depan, Pak Budi di belakang. Pak Budi 4 meter per second, Pak Ahmad 2 meter per second. Gitu ya. Jika jarak antara mereka, distance between them, ini 80 meter ya. Then Mr. Budi will catch up with Mr. Ahmad after how many second. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama Pak Budi ini akan berhasil mengejar atau menyusul, catch up ya, menyusul Pak Ahmad. Nah, ini gampang aja teman-teman. Kita bisa pakai logika, bisa pakai rumus. Ya, paling gampang pakai logika aja ya. Ingat teman-teman, 4 meter per second, 4 meter per second ini artinya adalah dia bisa pindah 4 meter tiap 1 second ya. Jadi 4 meter per second maknanya dia pindah 4 meter tiap 1 second. Jadi kita bisa bilang Pak Budi ini 1 secondnya jalan 4 meter. Dia bisa mengejar Pak Ahmad 4 meter. Tapi Pak Ahmad kabur 2 meter tiap second. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Budi mendekat 4 meter, tapi Pak Ahmad lari 2 meter. Kan gitu ya. Berarti kita bisa bilang tiap 1 second Pak Budi ya berhasil menyusul atau mengejar sejauh 2 meter ya, atau sejauh kejar 4 meter, kabur 2 meter, berarti cuman sejauh 2 meter. Jadi tiap 1 second Pak Budi itu mendekati Pak Ahmad sebanyak 2 meter. Ya, bukan 4 meter karena Pak Ahmad kabur 2 meter lagi. Jadi Pak Budi setiap 1 second itu berhasil mengejar atau berhasil mendekati Pak Ahmad 2 meter. Maka kalau ditanya kapan dia menyusul Pak Ahmad, kalau 80 meternya habis ya. Jadi waktu untuk menyusul jadinya 80 bagi 2. Jadinya 40 sekon ya. 40 sekon nih dia berhasil menyusul atau mengejar. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 33, masa total sebuah pesawat beserta muatannya ketika mengangkut jamaah haji Indonesia menuju Arab Saudi adalah 233 ton. Nah, ini adalah masanya. Masa 233.000 kilogram gitu ya. Saat akan lepas landas, pesawat bergerak dengan percepatan. Jadi percepatan A-nya 1,75 meter per second kuadrat. Jika gaya gesek pada pesawat diabaikan, maka gaya yang dihasilkan mesin pesawat adalah. Nah, jadi gampang aja di sini F sama dengan M kali A. Ya, karena nggak ada gaya gesek, cuman ada F. Nah, F ini adalah gaya dorong. Siapa yang mendorong pesawat? Ya, mesinnya, kan nggak mungkin orang kan. Jadinya tinggal kali aja teman-teman ya, 233.000 dikali 1,75. Silakan teman-teman kali sendiri ya. Nanti jawabannya dalam Newton ya. Nomor 34, perhatikan data modulus geser pada bahan sol sandal berikut. Jika keempat bahan tersebut dijadikan bahan sol sandal, kemudian digunakan oleh seseorang dalam kondisi dan situasi yang sama, maka bahan sol sandal yang paling kuat dan tahan lama di antara 4 bahan adalah. Jadi ini konsepnya kemana teman-teman? Ke modulus Young ya. Modulus Young.
Rumusnya apa? E sama dengan F dikali L per A kali delta L. Gitu ya. Di sini yang diketahui modulus Young atau modulus geser. Nah, E-nya diketahui ya. Jadi kalau gini, kalau seseorang pakai sendal gitu ya, pakai sendal set gitu ya, di bawahnya ada sendal gitu ya. Dia kan menekan sendal ini ya. Kalau dia berdiri aja dia cuma nekan dengan gaya F. Tapi kalau dia jalan, nanti sendalnya ini, bayangin aja sendalnya ini kan sendalnya kayak karet gitulah ya, atau bahan yang empuk lah kalau sendal itu. Jadi nanti dia akan bagian bawah sendal itu akan bergeser begini dia. Ketika kita jalan, karena gaya kita jadi mereng waktu kita jalan kan, kita memberikan gaya yang mereng. Makanya di sini yang dimasukkan adalah modulus geser ya. Nah, artinya apa? Kalau kita ubah rumus ini menjadi F sama dengan misalnya ya, berarti dibolak-balik rumusnya jadi E kali A kali delta L per L. Nah, di sini yang perlu kita lihat cuma ini doang, teman-teman. F sebanding dengan E gitu ya. Jadi biar tahan lama ya, kita harus mencari nilai E ya yang besar. Kenapa nilai E yang besar? Agar bisa menahan F yang besar. Gitu ya. Jadi kita harus mencari nilai modulus geser atau nilai modulus Young yang besar agar bisa menahan gaya yang besar. Kalau dia bisa menahan gaya yang besar, berarti dia tahan lama ya. Maka di sini tinggal kita lihat aja. Pangkatnya semuanya sama, 10 pangkat 4 ya. Jadi tinggal kita lihat angka. Yang paling besar adalah angka 85. Gitu ya. Maka jawabannya adalah yang nomor 2 yang paling tahan lama gitu ya. 35. Perhatikan gambar rangkaian listrik pada amplifier. Amplifier ini penguat ya yang akan dipasang untuk pengeras suara azan di masjid ya. Jadi penguat suara ya, atau toa gitu ya. Bukan toa ini ya. Bagian rangkaian listrik pada amplifier ya, penguat ya, penguat. Ya, jadi sebelum masuk ke toa masjid, nah ada amplifier dulu dia. Biar lebih kuat lagi. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah titik-titik ampere, desimal dipisahkan koma. Ya, jadi nanti ketika kalian ini kan isinya ketik gitu ya. Kalian dapatnya misalnya 2,3, maka tulisnya 2,3. Karena di komputer tuh bisa juga kita tulisnya 2.3, teman-teman. Jadi karena ini isian, kalau kalian buat komanya dalam bentuk titik, bisa aja nanti dianggap salah walaupun sama-sama 23 gitu ya, 2,3. Tapi komanya kalian pakai titik. Nah, itu bisa aja dianggap salah sama sistem. Ya, karena udah di input di sini yang kuncinya itu pakai koma dia. Ya. Jadi desimalnya pakai koma, jangan pakai titik. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang ditanya kuat arus listrik yang mengalir. Nah, ingat rumusnya teman-teman, V sama dengan Republik Indonesia ya di listrik. V-nya adalah volt baterai, R adalah hambatan, I-nya adalah arus. Yang ditanya I berarti rumusnya berubah menjadi V per R. Gitu ya. Nah, V-nya kita lihat baterainya. Ada berapa baterai yang ada volt-voltnya? Ada 2 di sini ya. Ada 4 volt dan 6 volt ya. Dan kebetulan arahnya sama baterainya, berarti V-nya 4 ditambah 6 dibagi ya. Di sini hambatannya ada berapa di sini yang ada ohmnya? Ya, hambatannya ada 2 tambah 6 tambah 10. Tapi perhatikan juga di baterai juga ada hambatannya. Nah, ini namanya hambatan dalam baterai. Kita juga tambahkan. Ya, kenapa ditambahkan semua? Karena ini rangkaian seri. Ya, jadinya 2 tambah 6 tambah 1 tambah 10 tambah 1. Ya, jadi I totalnya adalah 10 dibagi 2 tambah 6 tambah 1 tambah 1. 2 tambah 6 2 tambah 6 tambah 1 tambah 1 10, berarti 20 ya. Hasilnya adalah 1/2 atau 0,5 ampere. Ya. Gitu teman-teman. Nomor 36, agar huruf-huruf Al-Quran terlihat dengan jelas, seorang nenek membacanya menggunakan lup atau kaca pembesar. Jika fokus lensa lup berarti f-nya 10 cm, perbesaran huruf akan terlihat oleh mata nenek
saat berakomodasi maksimum adalah desimal dipisahkan koma. Jadi perbesaran pada loop rumusnya adalah Sn per F. Ya, satu lagi Sn per F tambah 1. Jadi ada yang Sn per F aja, ada Sn per F tambah 1. Nah, kalau yang nggak ada tambah 1 ini itu mata nanti tak berakomodasi. Ya, kemudian yang ini itu mata berakomodasi maksimum. Jadi ingat aja teman-teman, yang berakomodasi maksimum itu tambah 1. Gitu ya. Karena maksimum itu kan berarti besar ya, berarti harus ditambahin. Sn ini adalah titik dekat mata ya. Titik dekat. Nah, kalau nggak diketahui pakai yang standar. Standarnya adalah 25 cm. Tapi kalau diketahui dalam soal misalnya, nenek ini titik dekatnya 30, ya udah pakai 30 Sn ya. Tapi kalau nggak diketahui pakai 25. Nah, soal ini nggak diketahui, kita pakai 25. Berarti 25 dibagi 10 tambahin 1. Hasilnya berapa? 25 bagi 10 itu 2,5 tambahin 1 berarti 3,5 kali gitu ya. Jadi perbesarannya 3,5 kali. Nomor 37. Ini tentang cahaya ya. Jadi ada Quran surah Yunus ayat ke-5 ya. Ini tentang matahari bersinar dan bulan bercahaya. Soalnya adalah dalam sebuah kasus, ya kita langsung ke soal ya. Dalam sebuah kasus untuk mengurangi paparan sinar matahari yang cukup terik, beberapa mobil dipasang kaca dengan indeks bias 1,55 dan ketebalan 0,6 cm. Hal ini berdampak pada waktu yang diperlukan sinar matahari dari luar melintasi kaca menuju ruang bagian dalam mobil selama titik-titik kali 10 pangkat min 11 detik. Nah, ini konsepnya gini teman-teman ya, lebih kurang. Kalau kita punya kaca, tebal kacanya ini kita buat S lah ya, 0,6 cm. Nah, ketika cahaya masuk ke kaca, karena kacanya ini bahannya lebih padat daripada udara, maka butuh waktu yang sedikit lebih lama ketika jalan di dalam kaca dibandingkan jalan di dalam medium udara gitu ya, nanti baru keluar. Artinya apa? Ditanya waktu, kita tetap pakai rumus yang biasa, kita pakai rumus GLB karena kecepatan cahaya itu adalah konstan di dalam suatu medium. Yang berubah itu kalau dia masuk dari suatu medium ke medium lain gitu ya. Jadi kita bisa masuk pakai rumus GLB saat cahayanya melewati kaca gitu ya. Jadi S sama dengan V kali T. Yang ditanya di sini T teman-teman. Berarti S per V. S-nya adalah 0,6 teman-teman ya. Nah, V-nya adalah kita harus cari dulu V ya. V-nya ini adalah kecepatan cahaya dalam kaca gitu ya. Nah, kecepatan cahaya kalau di medium hampa atau di udara itu diketahui teman-teman. Nilainya C ya, kecepatan cahaya di hampa atau di udara kita bisa anggap C. Nilainya itu 3 kali 10 pangkat 9 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Nah, kalau di dalam medium kaca kecepatannya adalah bergantung indeks bias. Nah, indeks bias sama dengan C per V ya. Maka kalau kita mau cari V sama dengan C per N ya. Jadi kecepatan cahaya di medium kaca jadinya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi N. N-nya adalah 1,55. Itu ya teman-teman ya. Ini adalah nilai kecepatan cahaya dalam medium kaca. Nah, kita masukkan kemudian ke rumus T sini ya. Kita masukkan kemudian ke sini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,55. Maka hasilnya adalah T sama dengan 0,6 dikali 1,55 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 ya. Hasilnya berapa ini? Kita bisa bagi antara 0,6 dengan 3, bisa kita coret ya. Hasilnya adalah 0,2 itu ya kali 10 kali 1,55. Di bawahnya ada sisa 10 pangkat 8. Kita naikkan ke atas
boleh aja dikali 10 pangkat min 8. Nah, jawabannya diminta dalam 10 pangkat min 11. Berarti 8, 9, 10, 11. Butuh 3 angka di belakang koma kan ya. Maka angka 0,2 berubah menjadi angka 2. Angka 1,55 berubah menjadi 155. Kita berarti sudah mengambil 3 angka di belakang koma gitu ya. Berarti di sini menjadi 10 min 11 second. Nah, 2 kali 155 itu berapa tuh? 310 ya. 310 kali 10 pangkat min 11 second. Ya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 310 kali 10 pangkat min 11 second. Nomor 38, cara atau metode pembuatan magnet seperti gambar di atas secara berurutan adalah. Nah, ini kan gampang ya teman-teman ya. Ya, silahkan teman-teman jawab sendiri ya, yang mana yang metode menggosok, yang mana metode induksi gitu ya. Nomor 39, perhatikan gambar berikut. Salah seorang peserta KSM 2002 melakukan pemindahan barang bawaannya. Dia memindahkan dari titik A ke B dengan sebuah gaya F seperti pada gambar. Jika gesekan antara benda dengan papan diabaikan, keuntungan mekanik dari kegiatan ini adalah. Oke, jadi ini konsepnya adalah keuntungan mekanik pada bidang miring ya. Jadi keuntungan mekanik pada bidang miring itu rumusnya adalah S dibagi H. S-nya adalah bidang miring, H-nya ketinggian. Ya, di sini akan ada 2 ketinggian. Yang kita cari adalah, yang kita lihat adalah selisih ketinggiannya. Jadi ini S, yang ini H gitu ya. Yang kanan tuh 900 cm, itu berarti 9 meter ya. 900 cm 9 meter. Kemudian yang kiri 1 meter, berarti H-nya udah pasti 8 meter ya. Jadi H-nya 8. Nah, S-nya gimana? S-nya kita cari dari Pitagoras ya, yang sisi alasnya 600 cm berarti 6 meter ya. Nah, ini pakai Pitagoras, kalau depannya 8, bawahnya 6, S-nya pasti 10 ya. Berarti keuntungan mekaniknya langsung aja nih 10 bagi 8. Karena di sini diminta dalam desimal 10/8 gitu ya. Berarti kita tuliskan 1 koma ya. 1,25 ya. Ini keuntungan mekanisnya 1,25. Oke, soal terakhir nomor 40. Untuk memfasilitasi dan mewujudkan salah satu pesan di atas, pimpinan pesantren menyediakan kolam renang. Jadi ini soal kolam renang. Volume air dalam kolam renang awalnya 100.000 liter. Jadi ini adalah volume. Karena akan digunakan oleh beberapa santri berlatih, pengurus pesantren akan mengisi air hingga penuh. Jika pada saat pengisian digunakan keran air dengan luas penampang, di sini adalah luas penampang kerannya dan laju aliran di sini V-nya, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang hingga penuh adalah gunakan. Oke. Jadi yang pertama teman-teman ya, di sini ada volume kolam renang di sini ya. Ya, jadi di sini kita ke debit ya, teman-teman. Debit itu rumusnya Q sama dengan A kali V ya, sama dengan V per T. Jadi ada 2 rumus debit ya, bisa kecepatan kali luas ya, A kali V, atau volume bagi waktu ya. Nah, di sini karena ditanya waktu, kita bisa pakai rumus ini aja teman-teman. Ya, jadi T sama dengan V per A kali V ya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai rumus ini. Tapi ada tapinya teman-teman. Kalau kita lihat soal ini ya, V besar yang volume itu nggak bisa pakai 100.000 ini. Ya, karena 100.000 ini air yang udah ada dalam kolam. Jadi ibaratnya gini, teman-teman cari dulu ya. Cari dulu volume kolam. Volume kolam dari rumus ya. Di sini ada tingginya, ada panjangnya gitu ya, volume kolam. Kemudian volume yang teman-teman harus isi, yang harus dimasukkan ke rumus yang T itu adalah volume kolam dikurang volume awal yang 100.000 tadi. Jadi volume awal. Jadi setelah ini dapat ya, jadi teman-teman cari volume kolam dulu. Setelah dapat volume kolam, kurang volume awal itu. Tapi ini masih dalam liter ya.
teman-teman harus ubah ini berapa meter pangkat 3 ya. Jadi 100.000 liter itu berapa meter kubik ya. Jadi 100.000 liter itu setara dengan 1 meter kubik gitu ya. Gitu. Setelah itu baru masukkan ke rumus T. Nanti silahkan masing-masing cari sendiri ya sebagai latihan.